Yang saya sampaikan di sini sekarang ini adalah hasil dari riset untuk nulis novel. Novelnya judulnya Andrew. Jadi karena novelnya ini bercerita tentang seseorang yang di Batavia pada tahun 1700-an, aku ngeliat banyak buku keliling sana sini sampai akhirnya terus ketemu dengan kaum budaya Tionghoa ini. Terus novelnya juga banyak dapat perbaikan. Terus kemudian keluar sebagai novel lewat diterbitkan oleh KPBMI. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat Tionghoa di Batavia itu ada karena apa? Tahun sebelumnya di Batavia itu kan dalam daerah kekuasaannya Sunda. Terus mengalami peperangan dengan Banten gitu. Kemungkinan juga orang juga udah banyak yang pergi, jadi kotanya kosong. Terus gimana di Belandanya setelah menaklukkan Batavia udah jadi milik mereka gitu, Belandanya mikir dong gimana ya biar kota penuh. Kalau misalnya ini orang Jawa ya mereka aja musuhan sama orang Jawa kan ya nggak mungkin. Terus ngelihat orang Tionghoa itu kebanyakan rata-rata itu rajin, penuh semangat. Ya udah mikir ya udah Tionghoa aja kita bawa ke dalam. Nah, jadi pada awal masa Batavia itu dibangun oleh Belanda, Belanda itu ngundang dengan baik-baik. Makanya itu kan ada kapitan pertama itu juga orangnya dari daerah Banten tinggalnya. Itu diundang ke Batavia, dibujuk-bujuk, terus dijadiin jadi kapiten pertama. Terus udah nih berhasil ngundang si kapiten, yang kapitennya juga bawa orang-orangnya gitu kan. Terus tapi kurang, akhirnya culik aja lah gitu. Culiknya juga nggak cuman dari wilayah sekitar di misalnya di Jawa atau di Kepulauan Nusantara lainnya, tapi juga nyuliknya sampai misalnya di Hokkien gitu. Nah, karena perjalanan dari Cina maupun Taiwan sampai ke Batavia itu juga memakan waktu lumayan lama gitu. Karena nggak seperti sekarang yang tinggal naik pesawat berapa jam udah nyampe gitu kan. Jadinya banyak juga itu yang nggak selamat. Jadi mati di perjalanan. Mungkin jadi makanan ikan paus kali ya gitu. Jadi yang waktu itu aja kayak di data itu aku dapat tahun 1622 itu yang selamat cuma separuh dari 1.150 orang yang dibawa ke Batavia. Terus perang antara si Cheng Cekong Kosinga itu dengan dinasti Qing juga itu bawa efek ke Tionghoa untuk masuk ke Batavia, karena di Batavia kan juga lumayan relatif aman gitu kan, jadinya mereka banyaklah berdatangan gitu, satu demi satu. Kemudian juga si Belanda itu tahun 1682 itu kan pecah perang dengan Bantam. Bantam itu adalah Banten kalau sekarang. Nah, itu juga banyak penduduk yang Tionghoa gitu juga melarikan diri ke Batavia, karena juga Batavia kan waktu itu dilindungi oleh benteng. Nah, akan tetapi Tionghoa di Batavia itu nggak selamanya mengalami masa jaya atau disanjung-sanjung oleh orang Belanda. Masa jayanya itu cuman dalam kepemimpinan JP Kun. Nah, setelah itu kadang-kadang disanjung, kadang-kadang dilecehkan, kadang-kadang sanjung, dilecehkan. Tapi yang paling itunya sih karena perbedaan agama itu yang paling mendasar. Itu nanti di belakang ada sih. Nah, ini kira-kira kapal yang dipakai orang-orang Tionghoa yang masa itu berlayar ke Batavia untuk jualan, untuk pindah, cari nafkah gitulah. Terus ada yang setelah itu jadi menetap. Tionghoa di Batavia itu
Datangnya nggak apa namanya pertama itu melalui undangan dan bujukan. Yang undang siapa? Ya Belanda, VOC. Nah, itu misalnya mereka ngundang So Bengkong gitu kan. Nah, terus si So Bengkong kan bawa orang-orangnya gitu. Terus mereka mendiami Batavia, bangun juga terus juga dijadikan kapitan Tionghoa pertama di Batavia. Nah, tapi si orang-orang VOC-nya merasa kurang penduduknya kalau cuman dari So Bengkong dan yang melalui undangan yang udah ada di seputar Batavia itu. Nah, terus gimana ya caranya untuk agar Batavia lebih cepat penuh, jadi lebih kayak kota lah gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menculik dan memaksa. Yang diculik itu nggak cuma laki-laki, ada juga perempuan maupun anak-anak. Akan tetapi yang selamat dari masa penculikan itu, maksudnya yang nyampe ke Batavia itu nggak pernah utuh 100% gitu. Karena perjalanan juga jauh dan mereka dalam masa perjalanan itu juga kesejahteraannya kurang diperhatikan. Kemudian selain itu juga perang antara si Cheng Cekung itu dengan dinasti Qing. Jadi si ini kan apa tuh bajak laut itu perang akhirnya kan ada kekacauan di mana-mana gitu. Akhirnya ada berapa banyak juga orang-orang Tionghoa yang pindah ke Batavia. Mereka mencari keselamatan. Kemudian ada satu kejadian lagi yaitu perang dengan Bantam. Bantam itu adalah Banten. Itu juga membuat banyak orang Tionghoa melarikan diri ke Batavia untuk ya cari selamat juga sih. Nah, akan tetapi orang Tionghoa di Batavia itu nggak selamanya jaya alias disanjung-sanjung. Masa jaya itu hanya dalam kepemimpinan si JP Kun ini, Direktur Jenderal pertama. Kemudian setelahnya kadang-kadang dileceh-leceh, kadang-kadang diangkat-angkat, ya begitulah. Sesuai kehendak hati penguasa kota aja lah. Ini adalah kapal yang kira-kira kapal atau jung yang dipakai orang Tionghoa ketika mereka berdagang ke Batavia atau ke tempat-tempat lain. Jadi kalau misalnya ini ada itu ciri khususnya gitu. Kalau yang Tionghoa punya itu katanya ada ininya, ada gambarnya misalnya naga, pokoknya itunya hiasan-hiasannya itu corak-coraknya ya yang kita kenal sehari-hari lah untuk orang-orang Tionghoa gitu. Nah, di Batavia itu seperti halnya juga ya namanya orang-orang butuh untuk ibadah gitu kan. Mereka mendirikan beberapa tempat ibadah yang terkenal dan sekarang masih ada, itu contohnya Cinteyuan sama Tapokong. Tapokong itu di Ancol. Kemudian selain itu orang-orang Tionghoa juga beribadahnya misalnya mereka mendirikan altar Tutikung gitu atau Dewa Jembatan dan lain-lain. Terus ada lagi satu Tasemiao. Nah, Tasemiao ini ada kontroversi nih. Waktu aku nanya ke Biokongnya sana, si Biokong bilang kalau Tasemiao itu udah berdiri dari tahun 1600-an. Tapi 1740 itu kebakar habis, nggak ada sisa. Terus baru dibangun ulang sesuai tanggal yang ada di penelitiannya Salmon. Sedangkan kalau Mbak Salmon ini bilang Tasemiao itu berdirinya setelah tahun 1740, kalau nggak salah 1750-an gitu di penelitiannya dia. Nah, nggak ngerti, tapi kalau misalnya dilihat Tasemiao itu kan dewa kota yang untuk kota yang dikelilingin air. Jadi kotanya ada benteng, dikelilingin air. Jadi ada kemungkinan juga sih kalau yang dibilang Biokomnya mungkin benar, ya nggak tahu lah. Terus ada lagi Pawanse, tapi kalau ini
udah nggak ada wujud. Kelentengnya ini katanya di dekat Jembatan Merah. Selain itu ada misalnya Keramat Kuda. Sekarang jadi Gedung Pasar Metro, Pasar Baru. Yang di bawahnya tuh ada Pasar Basah, itu yang dibilang Gedung Pasar Metro. Terus Sintekgyo itu di daerah belakangnya Gedung Pasar Metro, sama ada beberapa keramat-keramat lain. Nah, ini nih Jembatan Merah. Jembatan Merah itu yang ada jembatan itu yang ada garis kuburan Tionghoa dulu di sekitar sini. Kemudian tahun 1750 itu meluas ke arah selatan sampai akhirnya di tempat yang ada Tichang Yuan sekarang berdiri itu juga akhirnya jadi wilayah kuburan. Nah, awalnya itu di daerah sini-sini gitu. Kalau yang di sebelah atas itu ke atas ke arah Mangga 2. Ke arah atas itu ke Mangga 2 kalau ngelurusin kali. Kalau ke arah bawah itu ke arah Senen. Jadi kalau ke arah selatan berarti yang ke arah bawah itu. Nah, ini kira-kira kuburannya begini. Selain kuburan, untuk mengenang leluhur, orang-orang Tionghoa itu membuatkan papan arwah. Nah, itu di dalam papan arwahnya itu bisa dibagi dua kalau yang zaman-zaman dulu. Itu kayak lihat yang di gambar di fotonya itu kayak ada pecahan. Nah, itu bisa dibuka. Nah, di dalam itu biasanya lebih banyak keterangan lebih lengkap soal mendiang dan juga keluarga mendiang. Terus karena dulu itu nggak ada foto ya, jadinya itunya pakai papan arwah. Terus dengan kemajuan zaman, akhirnya ininya juga hiasannya bisa lebih rumit. Terus akhirnya terus jadi foto gitu. Nah, itu adalah usaha Tionghoa untuk mengenang leluhur. Nah, pada waktu itu Tionghoa di Batavia itu ada beberapa, bisa dikategorikan beberapa macam gitu. Misal ada pendatang baru. Nah, ini adalah yang benar-benar baru dari Cungko sana. Mereka biasanya nggak lancar bahasa Melayu maupun Portugis. Kemudian juga ada pendatang lama yang tetap beragama Tionghoa, maksudnya pai leluhur, pai dewa, pai Buddha gitu segala macam. Cuman mereka udah menguasai bahasa Melayu maupun bahasa Portugis untuk percakapan sehari-hari mereka selama di Batavia dengan penduduk lain, misalnya orang Jawa atau orang lain-lainnya yang juga tinggal di seputaran Batavia. Kemudian juga ada pendatang lama yang udah mengadopsi agama lain. Nah, Tionghoa ini di dalam Batavia maupun di pinggirannya, itu kalau dilihat dari pekerjaan bisa dibagi beberapa jenis. Misal, pedagang ini ada yang pedagang asongan maupun yang punya tokonya bisa toko kecil, toko gede gitu. Ada juga yang bertani, kebun tebu. Nah, itu dulu di Batavia itu di daerah Gajah Mada sama Hayam Buruk itu dulu banyak tempat penggilingan tebu. Nah, perkebunan tebunya di mana? Ada di Grogol, ada di Istana Merdeka dulu juga tempat kebun tebu masihan. Terus di daerah Jatinegara itu juga banyak kebun tebu. Terus di mana lagi ya? Banyak sih di seputar Batavia itu, dan mereka untuk bawa ke tempat penggilingan tebunya itu biasanya melalui sungai. Makanya kayak Sungai Ciliwung itu dilurusin itu biar gampang untuk lalu lintasnya. Karena juga untuk bawa tebu sama lalu lintas
dari hulu ke hilir, hilir ke hulu. Nah, tapi petani dan pekebun ini ada yang nyewa alias megang patch, berarti mereka besar, bisa dibilang bosnya, ataupun pekerja maupun budak. Nah, terus selain itu juga ada pengrajin maupun pengrajin itu alias seniman. Misalnya yang mereka yang bikin patung-patung dan apa namanya ya segala hal yang nilainya karya seni lah. Terus di sisi lain juga ada yang sekedar buruh dan pengangguran. Ini kurang lebih gambarannya karena kira-kira mereka tahun 1700-an itu udah modalnya taocang karena masuk dinasti. Jadilah orang-orang Han yang demikian menghormati rambutnya karena rambut itu adalah dari leluhur, itu harus merelakan rambut agar kehidupan terus berjalan. Nah, untuk rumah orang-orang Tionghoa itu di Batavia punya posisi khusus. Dulunya orang-orang Tionghoa itu boleh di dalam kota Batavia. Cuman mereka itu ada di sebelah baratnya Batavia. Jadi Batavia itu kan dibagi dua oleh sungai itu Kali Besar. Yang sebelah kalau kita dari arah selatan, dari arah dari Gajah Mada Plaza, berarti itu yang sebelah kanan kita itu yang timur, kalau sebelah kiri itu sebelah barat. Nah, orang-orang Tionghoa itu tempatnya di sebelah barat. Akan tetapi kalau misalnya mereka punya duit banyak dan punya koneksi, mereka bisa ya nyolong-nyolong berumah di sebelah timur. Yang mana semestinya yang sebelah timur itu cuma khusus untuk orang-orang Eropa doang, khususnya orang VOC. Tapi ya nggak banyak yang bisa begitu sih. Nah, terus selain itu, di pinggiran kota Batavia itu, di sekitar Molenbeek, itu tuh karena di situ banyak tempat pabrik tebu, pabrik gula, jadi orang-orang Batavia juga banyak tinggal di sana juga. Udah kayak udah kayak apa namanya daerah pinggiran yang industri gitu. Sekarang jadi kayak Bekasi kali ya, gitu. Terus setelah 1740 ini barulah orang-orang Tionghoa nggak boleh bertempat di dalam kota Batavia. Jadi dikhususin cuman di sebelah daerah Glodok itu aja. Nah, ini kota Batavia. Petanya kurang lebih seperti itu. Yang di sebelah kanan di sini lurus ke sana itu ke arah Bogor. Nah, kita masuk ke rumah. Kalau tadi posisi rumah Tionghoa di kota, sekarang adalah bentuknya. Rumah Tionghoa itu bisa berbentuk ruko maupun yang rata di tanah, jadi besar. Tapi mereka punya kesamaan, itu ada bukaan di tengah, jadi ada disebutnya kencing, tempat udara keluar masuk. Di sini ada, di situ ada. Kalau misalnya di dalam kota, ini kenapa rumahnya yang ruko ini panjang-panjang? Karena dulu VOC itu ngitung untuk pajak bukan dari luas bangunan ataupun luas tanah. Jadi mereka ngitungnya dari lebar rumah maupun lebar tanah. Jadi kalau misalnya lebarnya kecil tuh walaupun panjang gitu, tetap aja lebih murah daripada yang misalnya lebar 10 meter dengan panjangnya 20 gitu. Jadi mereka demi ngirit pajak
bikin rumahnya tuh lebarnya kecil-kecil gitu, tapi panjang ke belakangnya. Terus kalau ada yang cita-cita jadi kapiten, harus gimana? Apa yang diperlukan? Nah, kurang lebih begini. Dia harus punya kemampuan finansial tinggi. Dan selain itu dia juga harus punya kemampuan melobi company. Dia juga harus punya stabilitas sama kekuasaan untuk ngatur komunitasnya. Kenapa? Karena kapiten ini digunakan oleh VOC untuk mengatur urusan administrasi kelompoknya. Jadi Tionghoa punya kapiten, Jawa juga ada ditunjuk kapitennya. Demikian juga komunitas-komunitas lain yang berada di sekitar Batavia itu. Nah, penduduk tahun 1682 tercatat di register 3.101 dengan laki-laki dewasanya 948. Jadi sisanya itu adalah perempuan campur anak-anak. Demikian juga yang tahun 1719 plus 1739. Akan tetapi jumlah di Dutch register ini nggak bisa dijadikan benar-benar patokan karena dalam setiap catatan jumlahnya bisa beda-beda. Jadi misalkan di register yang sini orangnya ada 3.101, di register yang lain itu bisa misalnya 3.900 atau 4.000 atau malah cuma 2.000-an gitu. Itu ada perbedaan jumlah register karena ada markup dan swap dan segala macam juga sih terlibat di dalam kekacauan tersebut. Nah, ini yang perlu dilihat. Tahun 1739 ini ada tercatat 4.389. Ini yang di dalam kota Batavia. Karena yang di London alias di sekitaran Batavia itu ada tercatat terpisah. Jadi nggak di dalam catatan itu. Nah, ini yang digabung sama yang di sekitar kota Batavia. Jadi kalau misalnya dibilang kota Batavia, dulu batas kota itu hanya sampai di Museum Bank Mandiri sampai museum kota lagi, stasiun kota. Itu pintu besar kota Batavia. Terus memanjang ke barat sampai ketemu kali, memanjang ke timur juga nanti ada ketemu kali lagi. Nah, itu cuma sampai situ doang. Sampai ke utara itu nyentuh laut. Jadi kalau itu yang disebut Batavia. Kalau misalnya di luarnya itu dibilangnya London, pinggiran kota. Nah, ini kira-kira gambaran Pasar Senen di masa dahulu-dahulu. Ini dulu gini, ini jadi yang di sebelah kiri ini adalah kali. Jadi yang memanjang lurus ke sana adalah Gunung Saharinya, dan itu mungkin yang ke arah timur. Nah, kita masuk ke kenakalan. Kenakalannya apa? Nggak cuma warga Tionghoa sih, yang lain-lain juga. Tapi karena kita topiknya soal Tionghoa di Batavia, ya kita bicarain cuman kenakalannya orang-orang Tionghoa aja. Jadi itu termasuk nyawa pejabat, makanya ada yang bisa tinggal di daerah timur kota. Terus ada yang ngerampok juga. Jadi itu contohnya itu ada rumah subletnan itu juga kena korban. Bayangin, subletnan kena korban perampokan ya. Selain itu juga ada penadah barang curian. Barang curiannya bisa dari mana-mana. Salah satunya adalah nyuri dari kantornya VOC yang sekarang udah jadi museum sejarah Jakarta. Itu jadi ya orang Belanda yang nyolong, orang Tionghoa yang nadah gitu kan, saling kerjasama yang menguntungkan buat mereka. Terus
Ya, yang ini penggelapan jumlah, makanya di register-registernya Belanda itu pun nggak ada jumlah yang sama di register dari register satu ke register lainnya. Nah, kalau misalnya dilihat eh, perseteruan antara orang Eropa, khususnya VOC, dengan orang Tionghoa, lagi dan lagi adalah soal agama. Jadi pendeta-pendetanya itu bilang orang persembahannya Tionghoa itu sesat dan memuja iblis. Karena mereka menganggap Tuhan yang mereka itu yang Tuhan. Tuhan yang orang lain itu setan. Jadi kalau orang lain nggak memuja Tuhan yang mereka, dibilang memuja setan alias memuja iblis. Selain itu, ada juga gangguan fisik maupun tekanan psikis dan ada pungutan liar. Itu khususnya ke orang yang nggak punya kedudukan di, ya misalnya bukan kapiten, bukan letnan, duit juga cumpon gitu. Nah itulah bisa dijadiin sasaran gitu. Selain itu juga ada pembaruan surat tinggal. Jadi harusnya itu surat izin itu diurusnya sekali seumur hidup. Itu surat izin tinggal itu kayak KTP gitu loh. Cuman dulu tuh nggak perlu diperpanjang per 5 tahun. Jadi kayak sekarang kan KTP seumur hidup gitu. Nah ini juga surat izin tinggal itu seumur hidup harusnya. Cuman dibikin ya di main-mainin lah, jadi mereka harus perpanjang harus dibaruin sebenarnya itu cuman kedok orang-orang Belandanya cari duit aja sih, ya sama aja lah kelakuannya kayak yang zaman sekarang, you know I know lah. Nih kita masuk ke wilayah peraturan. Nih ada yang lucu tuh. Jadi karena dinasti Qing itu berdiri tahun 1600-an. Jadi orang-orang Tionghoa yang sudah tinggal di sekitar sana sebelum itu, mereka itu pakai konde. Jadi kayak lu nonton film silat, itu kan ada konde di puncak-puncak kepala gitu. Nah itu pada waktu itu disuruh daftar ulang. Terus mereka kayaknya lebih milih sama yang megang pancing fuming, jadinya yang pakai buntut kuda dianggap orang-orang Qing itu nggak boleh masuk. Tapi itu cuman nggak lama sih, sebelum tahun 1700-an, itu masih 1600-an, masih awal-awal dinasti Qing berdiri. Terus bikin lagi peraturan, harga teh dinaikin semena-mena. Jadinya perdagangan sepi, nggak ada yang mau ngambil. Akhirnya banyak rugi. Tapi tahun 1723 itu si VOC-nya cari muka lagi. Jadi dia bikin peraturan katanya untuk menyambut pengusaha. Jadi orangnya itu harus punya modal baru mereka dihargain dengan hormat dan sopan. Jadi kalau misalnya nggak punya modal ya udah kasih peluang gitu. Pada masa itu, tahun 1720-an, ekonomi di Batavia itu udah mulai anjlok gitu. Jadinya makanya si VOC itu mengeluarkan peraturan pengusaha Tionghoa itu agar dihormati. Nah itu kan biar perekonomian jalan gitu. Karena waktu itu ekonomi udah mulai anjlok, dimulai dari tahun 1717 itu udah mulai berantakan. Nah, karena ada perampokan segala macam kan tadi udah diceritakan di sebelumnya. Tahun 1730 itu Jungnya Tionghoa itu nggak boleh merapat ke pelabuhan, harus berlabuhnya di luar pelabuhan sana. Jadi Jungnya Tionghoa itu bolehnya merapatnya di pulau yang paling ujung terluar gitu. Terus selain itu di atas jam 9 malam tuh Tionghoa dilarang jualan. Berarti tadinya jualan bisa kayak Alfamart 24 jam. Nah, selain itu juga ada larangan buka hotel, rumah makan, toko tanpa izin resmi. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngeluarin izin, itu ya disegel gitu. Kemudian
tahun 1736 itu karena penduduk Tionghoa pada waktu itu sudah amat sangat banyak dan banyak juga yang nganggur, akhirnya dikeluarkan peraturan walaupun udah menetap dari 1729 dan sebelumnya, tapi kalau misalnya nggak ada kerjaan, nggak punya kemampuan fisik, nggak punya itu, bisa diusir atau dipulangkan. Nah, mereka yang dianggap penduduk berguna itu harus bayar pakai duit, dan mereka baru dapat izin tinggal. Terus 2 tahun setelah itu dikeluarkan peraturan baru lagi. Bedanya kalau yang tadi itu ngelapornya ke kapiten, yang 1738 itu ngelapornya ke petani penyewa alias pemegang pets tanah. Ya itu juga orang-orang Tionghoa yang lumayan berduit juga sih. Nah, terus jadi dari tahun ini itu ekonomi udah mulai kacau, banyak juga kejahatan, banyak yang nganggur, banyak perampok. Terus akhirnya 1740 itu ada aturan nangkap semua Tionghoa untuk dilihat yang punya pekerjaan dan nggak punya pekerjaan. Nah, disinilah yang bikin pemicu terjadinya kerusuhan-kerusuhan berikutnya yang berujung ke pembantaian Tionghoa 1740. Nah, ini gambaran orang Tionghoa, ini gambaran orang-orangnya, dan ini katanya Qin Taiyuan di masa itu. Nah, inilah yang diperkirakan menjadi penyebab kekacauan di tahun 1740. Jadi utamanya adalah ekonomi surut. Nah, ekonomi surut dari industri gulanya drop, harga gulanya kacau, terus harga tehnya juga dibikin semena-mena, akhirnya timbul banyak pengangguran. Nah, selain itu, banyak juga pendatang baru yang dari Tiongkok itu nggak punya kemampuan. Karena nggak punya kemampuan, mereka akhirnya nganggur, nggak ada kerjaan. Kemudian, selain itu juga ada penyakit endemik di kawasan Batavia, yang mana lucunya itu orang-orang Tionghoa itu nggak banyak yang kena sakit penyakit tersebut. Yang banyak sakit itu adalah orang-orang Eropa. Nah, itu ada ceritaan bahwa orang-orang Tionghoa itu minumnya tuh minum teh. Karena minum teh, itu kan teh air dipanasin, direbus sampai matang. Nah, jadinya mereka lebih dapat air higienis dibandingkan dengan orang-orang Belanda yang bisa minum dari air kali situ, mandinya di situ, buang kotoran juga di situ gitu. Selain itu juga panen juga waktu itu panennya buruk. Harga properti juga waktu itu juga jeblok-jeblokan. Karena panen buruk begini-gini kan akhirnya pembelian barang-barang yang dibawa oleh Jung itu kan jadi berkurang kan. Nah, pedagangnya juga merugi, nambah masalah lagi. Kemudian ditambah lagi si company-nya meras-meras inilah, ya itulah patch-nya dinaikin lah, itunya apa namanya dibilang belum diperbaruin lah, surat izinnya gimana lah gitu. Terus ada lagi yang tadi di Maret apa April yang di slide tadi itu tahun 1740-an juga, itu yang nggak punya izin tinggal katanya kan mau dipulangin, tapi isunya itu nggak dipulangin ke Tiongkok atau dibawa ke Ceylon, tapi ditenggelamin ke laut. Ya, jadilah justru berkembang panas, jadinya gitu. Terus ada lagi kejadian lain. Itu tuh ada orang Tionghoa sama pribumi katanya tanpa izin tinggal gitu, itu ditangkap di luar kota Batavia. Nah, orang Tionghoa yang ditangkap itu
berarti punya teman-teman, nah itu bilang kalau orang itu tuh pekerja di tanah pertanian gitu. Yang lainnya ya sudah terima nasib. Kemudian lahirlah mulai gerakan-gerakan. Tanggal 27 Juni pertemuan, terus bergerak ke sekarang itu namanya Jatinegara, ada juga yang ke Tangerang, terus ada juga yang ke Pesing maupun Bekasi. Terus tanggal 25 September juga ada keributan lagi, tapi di Tenggarai kemungkinan cuma isu, jadi nggak ada kejelasan pasti. Terus tanggal 3 sama 4 itu benar-benar ada pergerakan yang terus Sersan Pribumi meninggal. Jadi dulu yang kerja di VOC itu juga ada yang orang pribumi ya, nggak cuman orang-orang bule-bule gitu, ataupun nggak cuman orang-orang kulit hitam yang dibawa dari Maluku, Ambon, dan sekitarnya. Nah, lucunya si Radvan Indi ini yang nanganin masalah itu tanggal 4 Oktober itu nggak percaya dengan bahwa ada pergerakan. Nah, mereka itu terus narik penjagaan yang mereka anggap berlebih biar ekonomi kota tetap jalan. Nah, di hari yang sama juga ada 600 orang Tionghoa bawa senjata tiba di sekitar Jatinegara. Itu ya ada kekacauan di sana, ada yang terbunuh juga. Nah, 5 Oktober ada penyerangan lagi di Bekasi. Nah, yang ini benar-benar brutal kali ya, semua anggotanya terus terbunuh, entah berapa banyak tuh korban. Terus 6 Oktober itu orang-orang Tionghoa yang di dalam kota dan yang di seputaran kota Batavia itu banyak yang melarikan diri keluar dengan perahu itu lewat kali di sisi Jalan Pangjai. Jalan Pangjai itu nanti kan tembus ke itu kali yang besar itu, bisa ke arah Ancol. Karena keadaan makin kacau, akhirnya warung-warung makan kan juga nggak berani buka karena mereka juga kesulitan bahan. Ya namanya juga kondisi kacau, banyak yang nggak jualan bahan-bahan, mereka akhirnya juga nggak bisa jualan. Nah terus 7 Oktober tuh si Panglima Besar ini yang orang Tionghoa itu rumahnya tuh di Tanah Abang itu diserang sama Belanda. Jadi kayaknya orang Belanda tuh udah mulai nyadar itu 7 Oktober. Ini Waigat sama Kadowa itu aku masih kurang jelas itu di sebelah mananya Batavia itu. Cuman dibilang 2 jam kalau naik, dianggap naik kuda nyampe mana gitu ya. Itu di sana itu pasukan tambahannya VOC itu diserang, disergap sama pasukan Tionghoa. Nah, di hari yang sama, di tempat yang lain, ada penyerangan. Ini lebih jelas disebutnya pakai, bayangin pakai as roda ya, nyerangnya. Tanggal 7 hari yang sama itu juga, mulai ada kekerasan pada Tionghoa di dalam, yang masih tinggal di dalam kota. Nah, tapi terus si pihak company itu ngeluarin larangan, katanya orang Tionghoa nggak boleh dikerjain. Kalau tetap ngerjain orang Tionghoa, katanya ancamannya hukuman rantai. Tapi sehari kemudian si company ini bikin keputusan yang isinya bertolak belakang sama yang tanggal 7 tadi. Pokoknya orang Tionghoa itu nggak boleh masuk kota, nggak boleh keluar kota bawa perempuan sama anak-anak. Terus kalau misalnya masuk keluar gitu nggak nyerahin senjata, bakal ditembak. Terus jam 6:30 itu rumah semua harus pintu tertutup. Kalau masih di jalanan itu didor mati. Itu karena ada serangan itu lagi tuh ke Pesing. Jadilah terjadi kekacauan. Nah, banyak sebab-sebab kenapa gerakan Tionghoa waktu itu nggak berhasil. Misalnya adalah nggak ada koordinasi terpusat. Jadi mereka itu kayak kelompok terpisah, kayak gengnya si Anu, gengnya si ini, mereka
jalan masing-masing sendiri-sendiri, dan kekuatan antar geng itu juga nggak sama. Jadi ada yang mampu punya senjata api, ada yang cuman kecrek-kecrekan gitu, ada yang cuman belati gitu. Terus walaupun mereka punya senjata pun bisa jadi nggak semua orang di dalam satu geng itu paham. Nah, contohnya itu tuh disebut di Tanjung Priok itu ada meriam ditembakinnya ke atas kayak niup trompet. Jadi dengan demikian company nggak ada yang terluka, jadi kayak tembakan kosong gitu. Nah, karena juga koordinasinya tuh nggak bagus, di dalamnya juga nggak disiplin. Jadi kayak ada yang waktu penyerangan ke Panglima Besar itu, terus orang-orangnya itu diajak menyerah, mereka langsung mau. Jadi nggak solid, nggak punya tujuan bersama yang benar-benar ditanemin ke anggota gerakannya biar mereka itu. Jadi kayak lebih ke arah mereka gabung ke arah takut aja gitu dengan si pemimpin. Selain itu juga ada masalah penyakit sama kekurangan ransum. Dan seperti yang udah disebut tadi, jadi nggak semuanya punya senjata yang benar-benar senjata. Jadi ada yang cuman bawa kayu, ada yang bawa umbul-umbul itu bendera, ada yang bawa bambu runcing gitu. Jadi yang umbul-umbul jadi mereka sama kecer-kecer itu jadi kayak cuman menang ramenya doang, hebohnya doang untuk bikin orang takut tahu. Nah, setelah terjadinya hiruk pikuk itu, terus yang melakukan itu bukan VOC secara langsung awalnya, jadi yang melakukan itu adalah budak-budak. Jadi budak-budak itu yang melakukan pembantaian ke orang-orang Tionghoa yang masih tersisa di Batavia. Terus setelah adanya pembantaian itu, terus si company tinggal iniin sisanya. Jadi katanya itu yang dihabisin nggak cuma orang-orang dewasa, anak bayi pun juga ikut dihabisin. Dan barang-barang kayak perhiasan gitu itu disikat. Jadi soal pembantaian itu terjadinya 2 hari, tanggal 9 sampai 10 Oktober 1740. Jumlah korban nggak pasti, karena jumlah total penduduk Tionghoa juga nggak ada yang pasti, beda-beda di tiap catatan. Terus setelah itu Tionghoa juga bolehnya tinggal di luar tembok kota, yakni Pecinan Glodok. Jadi itu sejarak tembakan meriamnya dari benteng kota Batavia. Jadi kalau mereka macam-macam, si VOC itu tinggal jeblumin meriam gitu, habis orang-orang Tionghoa. Dan selain itu juga mereka di luar tembok kota itu kan juga jadi apa namanya, kalau misalnya ada penyerangan dari Mataram lah segala macam, orang Tionghoa duluan yang kena. Terus lahir juga pergerakan yang gabungan antara Tionghoa sama Jawa. Nah, itu terjadinya di sepanjang Pantura itu dari 1741 sampai 1743 itu benar-benar terkenal banget, itu banyak legendanya lahir karena pergerakan tersebut. Terus selain itu juga banyak yang pindah agama. Jadi sebelum itu sudah ada yang jadi muslim, tapi setelah itu lebih banyak lagi yang jadi muslim karena untuk menghindari pengejaran. Dan kemudian di kemudian hari makanya ada Kapiten Tionghoa Peranakan. Jadi khusus untuk yang udah pindah agama. Terus tahun 1742 ini akhirnya boleh masukin kota, tapi cuma di siang hari. Jadi dulunya orang Tionghoa total nggak boleh masuk kota Batavia. Plus. Nah, tahun 1745 karena banyak yang pindah jadi muslim, dikeluarin peraturan nggak boleh bergaul sama yang muslim. Terus disuruh bayar pajak lagi. Terus tahun 1753 boleh buka sekolah, tapi ada anak-anak Belanda yang dititipin ke dalam sekolah itu biar mereka, si anak Belanda itu juga belajar
bahasa patch perjudian itu diserahkan lagi ke orang Tionghoa. Dengan demikian terjadilah hubungan orang Tionghoa dengan pribumi dan Belanda yang sudah kita dengar sekarang ini.